Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu DLQ dan Santri Menjawab Channel sahabat. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan menyajikannya, yaitu salah satu pertanyaan daripada Kristen begitu dalam perdebatan sengit begitu dengan Ustaz Zuma sahabat. Dan Kristen ini, pendeta Kristen ini maksud saya mempertanyakan tentang penyembahan umat Islam kepada batu atau Ka'bah begitu sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, untuk lebih jelasnya marilah kita simak video berikut ini, silahkan. Iya, buktikan aja tidak menyembah batu, tidak menyembah Ka'bah gitu, nggak apa-apa. Bagus juga itu kan, karena memang itu kan sudah terstigma di Islam gitu. Islam itu adalah penyembah batu, penyembah Ka'bah gitu loh. Nah sekarang gimana Anda membantah, ya kan? Belum bisa kita terima secara akal sehat gitu, karena kenyataan memang begitu kalian lakukan 5 kali satu hari gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan ciptaan, dengan makhluk. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Dan adalah Allah memiliki kekuasaan, dialah pemilik Allah, ya, baik timur maupun barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah kebesaran Allah ada. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Tolong Anda jabarkan kepada saya apa yang menjadi acuan Anda sehingga Anda mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu, ya. Artinya menyembah batu itu menghambakan diri kepada sebongkah batu. Seperti Anda menyembah manusia, menghambakan diri terhadap seorang manusia. Itu bisa saya buktikan. Nah sekarang, apa yang menjadi dasar pijakan Anda mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu? Silakan. Baiklah sahabat santri, dalam cuplikan satu ini kita sudah sangat jelas sekali ya bahwa umat Kristen atau pendeta Kristen ini bingung begitu sahabat ya, boleh katakan bingung begitu. Makanya dia bertanya, atau memang dia mau menghujat Islam begitu sahabat ya, dengan anggapan bahwa umat Islam menyembah Ka'bah dan batu begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, marilah kita simak video selanjutnya sahabat, silahkan. Apa yang menjadi dasar pijakan Anda mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu? Silakan. Jawab aja itu realitanya ya. Aksi Anda dalam melakukan penyembahan batu setiap hari kan gitu. Itu yang Anda bantah. Kenapa nggak berani memutar kepala gitu loh? Itu dulu. Alihkan, ayo jawab. Oh, itu yang kamu permasalahkan. Karena setiap umat Islam itu beribadah selalu mengarah ke arah kiblatnya. Baiklah sahabat santri, kita sudah bisa menilai ya bahwa pendeta Kristen ini benar-benar sangat bingung begitu sahabat ya, dan ingin menghujat Islam dengan kebingungannya begitu sahabat santri. Baiklah sahabat, marilah kita simak video selanjutnya, silahkan. Kenapa nggak berani memutar kepala gitu loh? Itu dulu. Alihkan, ayo jawab. Oh, itu yang kamu permasalahkan. Karena setiap umat Islam itu beribadah selalu mengarah ke arah kiblatnya. Nah, ini bukan menyembah batu. Itu adalah prosesi di dalam ibadah. Kami diwajibkan menghadap ke sana. Menghadap ke sana bukan berarti menyembah kepada batu. Sama ketika kamu menghadap pimpinan, bukan berarti kamu itu menyembah pimpinan. Nah, saudara saya ini, John, Anda setiap ibadah pasti menghadap tembok kan? Iya kan? Apakah kemudian saya boleh mengatakan bahwa Anda menyembah tembok? Tidak kan? Gitu. Nah, setiap kemudian Anda itu beribadah pasti menghadap ke satu arah. Berarti apakah Anda boleh dikatakan menyembah kepada tembok atau benda atau objek yang ada di depan Anda? Kan tidak. Jadi Anda hanya memperlihatkan pola pikir primitif. Kalau tahun 2021 masih berpikir kalau umat Islam itu menyembah batu. Al-Quran menegaskan kadang nara taqallubuka wajhika bis sama
walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitaba liya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah menerangkan, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan juga Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Para nabi terdahulu ketika beribadah, mereka memiliki arah kiblat. Mereka selalu menghadapkan wajah mereka ke arah kiblat, membuat sebuah tumpuan, kemudian mereka menghadapkan wajah mereka ke sana. Mereka punya kiblat. Para nabi terdahulu mereka punya kiblat. Nabi Lot, Kejadian 19 nomor 1, ya. Musa, Keluaran 34 nomor 8. Daud, Mazmur 5 nomor 8. Sulaiman atau Salomo, 1 Raja-Raja 8:22. Ishak, ya, atau Yosua, ya, Yosua 5. Kalau saya tidak salah Yosua 5 nomor 14. Kemudian Ayub 1 nomor 20. Yesus, Matius 26:39, Matius 4 nomor 10, Matius 14 nomor 35, Markus 14 nomor 36, dan seterusnya. Jadi seluruh nabi itu memiliki kiblat, memiliki arah di dalam bersujud menyembah kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen tidak punya arah sujud? Kenapa? Mencontoh pada siapa Kristen itu? Jadi ini aja Bang Jul nanti kalau ngomong jangan jadi khotbah ya, singkat-singkat aja bisa nggak? Ya, supaya enak gitu loh. Kalau Anda khotbah saya harus dengar lama, ya. Saya paling malas dengar orang mau bicara ngomong lama gitu. Oke? Baiklah sahabat santri, kita sudah simak bersama-sama dan mendengarkan bersama-sama ya bagaimana Ustadz Zulkifli Abbas menerangkan bahwa seluruh hamba Allah, yaitu Nabiullah, Rasul Allah, begitu ya, menghadap kepada Allah dengan cara bersujud, begitu sahabat ya, dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu Bait Allah atau Baitullah, begitu sahabat santri. Seperti yang telah diterangkan atau telah dituliskan, begitu sahabat ya, di dalam Mazmur 5 ayat 8, begitu sahabat, yaitu Nabi Daud atau Nabi Daud alaihissalam, begitu sahabat ya, bersujud kepada Allah menghadap ke arah Bait Allah, begitu sahabat santri. Dan kemudian pada saat pendeta Kristen ini dijelaskan dengan terperinci dan ilmiah di dalam Alkitabnya sendiri, begitu sahabat santri, dan dia berkilah, janganlah Ustadz Zulkifli menerangkan secara panjang lebar, janganlah berkhutbah, begitu kilahnya sahabat ya. Itu adalah kelakuan umat Kristen dari dulu sahabat santri. Mereka bertanya pada saat kebenaran sudah ada, tetapi mereka tidak mengambil kebenaran itu sahabat, tetapi tetap saja mereka mengambil doktrin-doktrin yang telah ada, begitu sahabat santri, atau doktrin-doktrin yang telah diajarkan sejak lama oleh nenek moyang mereka, begitu sahabat santri ya. Lucu, sangat lucu sekali sahabat. Kristen tidak punya arah sujud. Kenapa? Mencontoh pada siapa Kristen itu? Jadi ini aja Bang Jul nanti kalau ngomong jangan jadi khotbah ya, singkat-singkat aja bisa nggak? Ya, supaya enak gitu loh. Kalau Anda khotbah saya harus dengar lama, ya. Saya paling malas dengar orang mau bicara ngomong lama gitu. Oke? Oh, kalau membahas Islam memang kudu wajib, ya, secara terinci. Tidak seperti berbicara mengenai ajaran Anda harus akal-akalan. Berbicara mengenai Islam, mengkritisi Islam, Anda harus bersedia untuk menerima penjelasan Islam, orang Islam. Jangan Anda bertanya ketika dijelaskan Anda malas. Itu namanya bahlul. Bertanya sesuatu tapi tujuannya tidak mau tahu, berarti Anda hanya ingin menghujat, menghina, menista. Gitu. Itu ajaran agama Anda. Ketika Anda bertanya, berarti Anda ada keinginan supaya Anda itu bisa ngerti, minimal bisa berfungsi akal Anda, kan gitu ya. Orang-orang terdahulu, musuh-musuh Islam, tidak ada yang menuduh Islam itu menyembah batu, nggak ada. Bani Israel mana ada pernah menuduh umat Islam penyembah batu, nggak ada.
Karena mereka tahu para nabi terdahulu itu memiliki kiblat, memiliki arah sujud. Hanya Kristen, agama pagan ini yang tidak memiliki arah sujud, karena mereka tidak sujud di dalam menyembah, karena memang tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan-Tuhanan. Kalau saya menjelaskan lama, itu karena Anda bertanya tentang agama saya, dan saya sudah menjelaskan itu. Kami hanya sujud menghadap kiblat. Kami menyatukan arah di dalam beribadah. Nah, sekarang bolehkah saya mengatakan bahwa Anda juga menyembah tembok? Karena setiap Anda beribadah pasti menghadap ke tembok. Anda tidak pernah beribadah menghadap ke plafon, pasti menghadap ke tembok. Benar nggak? Boleh nggak saya katakan bahwa setiap Anda ibadah itu pasti menyembah tembok? Bisa nggak? Aduh, Bang Jul ini gimana? Jangan lama-lama Bang Jul, ya kan? Anda harus tidak berkhotbah gitu. Bisa nggak ya? Gini aja lah, biarlah itu urusan apa itu tadi, menyembah itu ya. Oke, apapun yang Anda katakan semua atau apa, ya itu menjadi persoalan yang perlu memang kalian harus jelaskan ya, dalam pengertian yang perspektif yang lebih logika di zaman sekarang ya. Orang kan menganggap bahwasanya realitanya kalian akan sujud kepada itu, ke Ka'bah itu. Nah, di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad ya. Udah itu aja, titik, selesai serasa itu ya. Sangat jelas sekali sahabat santri ya, bahwa pendeta ini menginginkan jawaban yang apa yang ada di dalam pikirannya sendiri sahabat santri, yang bukan ilmiah begitu sahabat santri. Ini sangat jelas sekali bahwa mereka ini ya, umat Kristen atau pendeta Kristen ini ingin sekali menghujat Islam begitu sahabat ya, membelotkan ya, terus menjerumuskan, menyesatkan Islam, padahal tidak bisa begitu sahabat santri. Dan padahal sahabat ya, Ustadz Zuma telah menerangkan, menjelaskan dengan baik tadi di awal begitu, bahwa menghadap kiblat itu adalah untuk adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri sahabat santri ya. Jadi sahabat santri bisa lihat sendiri di screen itu ya, kami coba membantu ya di dalam Al-Baqarah ayat 144 itu. Di situ sangat jelas sekali itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud dan menghadap kepada kiblat, yaitu Ka'bah begitu sahabat, atau Baitullah begitu sahabat santri. Dan ini sangat jelas sekali sahabat santri, dan itu sama dengan di dalam Mazmur 5 dan ayat Mazmur 5 ayat 8 tadi sahabat ya, yaitu Nabi Daud begitu bersujud menghadap Bait Allah, dan semua para nabi termasuk Yesus Kristus bersujud menghadap Bait Allah begitu sahabat santri. Itu sahabat santri coba lihat, Presiden Jokowi pun mencium Hajar Aswad. Apakah dia menyembah batu begitu? Jangan kalian kalau menghujat Presiden Jokowi, kena kalian sahabat ya, kena penjara kalian sahabat santri begitu. Sangat lucu sahabat santri, kebenaran sudah di depan mata tetapi mereka tetap mengelak begitu sahabat santri ya. Oh, Anda lari dari materi itu ya, karena memang Yesus juga menyembah menghadap kepada batu. Ya, saya tahu Anda akan mencoba mengibuli teman-teman Islam saya yang tidak memahami tentang itu. Tapi jangan coba-coba di hadapan saya mengatakan itu. Kenapa? Yesus pun sujud menghadap ke batu, Daud menghadap ke batu, Musa, Abraham, Salomo, dan semua nabi itu menyembah menghadap ke batu, tapi tidak menyembah batu. Hanya orang bahlul yang mengatakan itu. Baiklah sahabat santri, sudah sangat jelas sekali bahwa apa yang telah dikatakan Ustadz Juma, dijelaskan oleh Ustadz Juma begitu jelas begitu sahabat ya, begitu terang benderang begitu sahabat santri. Dan memang sahabat santri, pada saat kebenaran itu terjadi begitu sahabat ya, kebenaran telah diungkap begitu, mereka tidak akan menerima karena mereka sudah termakan doktrin daripada gereja sejak kecil begitu sahabat santri ya. Dan andai saja mereka ini mau mengkaji Alkitab mereka sendiri begitu sahabat ya, kemudian setelah mengkaji Alkitab mereka mengkaji isi dalam Al-Quran begitu sahabat ya, insya Allah hidayah akan datang kepada dia atau mereka begitu sahabat santri. Sebenarnya sahabat santri, pertanyaan daripada Ustadz Zuma ini sangat simpel sahabat ya. Dari mana mereka, tata cara mereka menyembah kepada Tuhan begitu sahabat ya, kenapa mereka bernari, berjoget, bernyanyi begitu di depan yang dianggap Tuhan oleh mereka begitu sahabat santri ya. Dan bagi kami sahabat santri, seseorang ya atau umat Kristen yang berjoget ya, bersuka cita, bernyanyi, menari-nari begitu di depan patung Yesus yang tersalib ya, dengan telanjang dada ya, dan hanya kelaminnya saja yang ditutupi, itu adalah penghinaan kepada Yesus begitu sahabat santri.
itu adalah penistaan kepada Yesus Kristus begitu sahabat santri ya. Dan itu sendiri yang mereka lakukan sahabat santri, bukan orang muslim ya menghujat atau menista Yesus, tapi mereka sendiri ya sahabat ya. Umat Kristen itu sendiri ya sahabat ya, dengan membuat patung Yesus yang tersalib dengan telanjang dada dan hanya kelaminnya saja yang ditutupi seperti di dalam gambar di situ sahabat. Dan kemudian dengan adanya pendapat atau pernyataan seperti ini, apakah membuat mereka akan bersujud begitu sahabat ya di depan patung Yesus yang telanjang dada dan ditutupi kelaminnya saja begitu sahabat? Saya yakin itu tidak mungkin sahabat santri ya. Coba bayangkan sahabat ya, mereka bersujud dengan wajah menyentuh tanah di depan patung Yesus yang tersalib dan juga telanjang dada ya, kelaminnya saja yang ditutupi. Bagi mereka kemungkinan itu adalah sebuah penghinaan begitu sahabat ya, kepala di bawah begitu sahabat. Di bawah apa ya itu sahabat, lihat sendiri yang ditutupi itu seperti itu sahabat santri. Ya itulah seperti yang dikatakan oleh Ustadz Zulkifli, yaitu Tuhan buat-buatan sendiri begitu sahabat ya. Padahal Yesus menyuruh ya, memerintahkan untuk menyembah kepada satu Tuhan begitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sahabat santri. Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihissalam dan keturunannya semua sahabat santri. Tapi ya mereka sahabat santri lebih suka kepada Tuhan yang dibuat-buat oleh Paulus sahabat ya, seperti dalam screen itu ya, itu adalah salah satu Alkitab buatan Paulus begitu sahabat santri ya. Mereka lebih suka di situ sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi kali ini sahabat ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat santri semuanya. Baiklah sahabat santri, jangan lupa untuk mendukung channel ini ya, agar terus berkembang sahabat santri ya, dan terus didengar oleh seluruh rakyat Indonesia begitu sahabat santri. Baiklah sahabat, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.